Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada video kali ini saya akan menayangkan hasil aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Perkenalkan, saya Erni Yunita dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang, calon guru penggerak angkatan 7. Fasilitator Emis Yohana, pengajar praktik Dia Nur Hakmalia. Sebagai pendidik, saya harus makin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid, baik sebagai individu, warga masyarakat maupun insan yang merdeka, guna mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Aksi nyata ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari rencana perubahan yang disusun berdasarkan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Latar belakang aksi nyata berlandaskan dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat-kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru hendaknya menuntun dan menumbuhkan kepemimpinan murid menjadi sumber daya manusia yang unggul sebagai pelajar Pancasila melalui pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi sekolah. Pengembangan sumber daya manusia unggul harus bersifat holistik dan tidak berfokus kepada kemampuan kognitif saja, tapi memperhatikan banyak bidang lainnya. Latar belakang selanjutnya adalah teori The Golden Circle. Why, how, dan what. Apa yang menjadi alasan atau tujuan yang diterjemahkan dalam bentuk visi? How, bagaimana mewujudkannya dalam bentuk prakarsa perubahan? Dan what, apa yang akan dilakukan dalam bentuk manajemen perubahan Bagja? Melalui pendekatan inquiry apresiatif, saya merumuskan visi murid impian, membangun kemandirian murid dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi menuju profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan mewujudkan kelas kreatif dan inovatif. Tujuan aksi nyata adalah mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, khususnya kreatif dan inovatif. Salah satu elemen profil pelajar Pancasila adalah kreatif dan inovatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Pelajar yang inovatif senantiasa mengeksplorasi lingkungan dan mengidentifikasi adanya kemungkinan-kemungkinan baru, tanggap terhadap kebutuhan dari dalam diri, dan menjadi pribadi yang proaktif memprakarsai proyek baru, serta memiliki pandangan yang jauh ke depan. Tahapan dalam aksi nyata ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, saya melakukan persiapan dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas pembina, berdiskusi dengan rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan CGP lainnya, menentukan visi dengan metode ATAP, aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Berdasarkan hasil diskusi, aset yang dimiliki SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang sangat mendukung visi guru membangun kemandirian murid dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi menuju profil pelajar Pancasila. Tantangan kemajuan teknologi yang pesat dan pengaruh globalisasi dapat memecah fokus aksi, merancang pembelajaran kreatif dan inovatif yang bercirikan memiliki prosedur yang sistematik, dapat digunakan untuk memodifikasi perilaku peserta didik berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Hasil belajar ditetapkan secara khusus, seperti perubahan perilaku positif peserta didik secara khusus. Penetapan lingkungan belajar yang kondusif, memiliki ukuran keberhasilan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran berupa perubahan perilaku dan budi pekerti. Terdapat interaksi dengan lingkungan, seperti model pembelajaran tersebut dapat mendorong peserta didik untuk reaktif dan juga partisipatif terhadap apa yang terjadi pada lingkungan. Pembelajaran dapat menumbuhkan pilar pembelajaran untuk murid seperti learning to know atau belajar mengetahui,
learning to do atau belajar berbuat, dan learning together atau belajar hidup bersama, dan learning to be atau belajar menjadi seseorang. Pembelajaran harus mampu digunakan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Hal tersebut ditandai dengan keterlibatan peserta didik secara aktif, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran mampu digunakan untuk mendorong perubahan perilaku peserta didik secara positif dalam berbagai aspek kehidupan. Program yang sudah ada, Festival Budaya dan Pendidikan sebagai ajang gelar karya murid, implementasi penguatan profil pelajar Pancasila. Tahap pelaksanaan dengan pendekatan inquiry apresiatif Bagja. B. Buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas murid? Bagaimana menuntun kreativitas dan inovasi mereka agar berguna untuk hidup berkelanjutan? Apa saja langkah yang dapat saya lakukan dan mengembangkan kreativitas dan inovasi murid? Tahap A. Ambil pelajaran. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi murid dengan berbagai cara. Berikut saya tampilkan kegiatan koordinasi kolaborasi CGP GP dengan kepala sekolah dan pengawas pembina. Pembahasan berupa visi misi guru penggerak dan bagaimana prakarsa perubahan ini dapat berdampak positif bagi kemajuan sekolah. Tahap berikutnya adalah gali impian. Membuat gambaran sikap dan respon anak atas kreativitas dan inovasi yang mereka buat melalui wawancara dan angket. Saya menyebarkan angket untuk diisi oleh siswa-siswi yang saya ajar. Hasil analisis angket mengatakan bahwa kreativitas dan inovasi siswa muncul secara kadang-kadang. J. Jabarkan rencana. Membuat rancangan pembelajaran yang inovatif guna merancang pelajaran yang kreatif dan inovatif. Tahapan terakhir A. Atur eksekusi. Membuat protokol, kemudian menerapkan budaya belajar yang monitoring, evaluasi, refleksi dari rencana yang sudah disusun dan disepakati bersama. Pengelolaan media pembelajaran sesuai kodrat zaman dengan memanfaatkan website dan YouTube karedok.net. Tahap terakhir dari aksi nyata ini adalah refleksi. Pengalaman berharga yang diperoleh dari aksi nyata ini antara lain adalah murid lebih kreatif dan muncul rasa kebersamaan, kerjasama, gotong royong, dan belajar dengan gembira. Perasaan yang muncul dari aksi nyata ini adalah merdeka belajar atau belajar merdeka sesuai kodrat dan zamannya. Rencana tindak lanjut dalam rangka memfasilitasi kebutuhan siswa untuk selalu belajar tanpa mengenal tempat dan waktu. Saya sedang mengembangkan ELKPD di website karedok.net sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang saya rancang dengan bantuan teknologi dan tenaga ahli. Inovasi membedakan pemimpin dengan pengikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.